Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala jami'atan bil 'ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alam. Wassalatu 'ala nabi sayyidil aradi wal 'ajal wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyyil qulubi wal hikam. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita katakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan
taufik, inayah, hidayah kepada kita, sehingga pada saat yang berkah ini sama-sama kita berhadir, berkumpul bersama di lapangan yang indah megah ini, ya, yang satu kota Banda Aceh, dalam rangka upacara kita ini dulu buka bersama, ya, buka atau disingkatkan silaturahim, juga diiringi dengan buka bersama. Moga-moga Allah berkahi, Allah rahmati, Allah lipat gandakan pahala di sisinya kepada kita semua yang hadir. Amin. Selawat wa salam tak henti bosannya kita sambungkan kepada penghulu alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kita kepada baginda. Cinta. Sayanglah kita kepada Rasulullah. Sayang. Apa buktinya Bapak Ibu sekalian? Sallu ala Nabi. Nah, kita memperbanyak salawat. Sebelumnya mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah. Ketika Khalifah Bilal bin Khalid membacakan, kita menyambutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina habibina sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kitalah umat yang mendapatkan syafaat bersama Rasulullah SAW. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Selamat salam lagi kepada para alim sahabat beliau sekalian, juga kepada para ulama-ulama Allah, yaitu para ulama mutaqaddimin dan juga para ulama mutaakhirin yang maktabar keduanya adalah ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris daripada sekalian nabi-nabi. Kata-kata kehormatan, kemuliaan, keikraman yang kami hormati muliakan kepada Bapak Kepala Madrasah beserta staf dan karyawan-karyawati, juga Bapak Ibu guru yang sudah berhadir, dan juga yang kami hormati muliakan Bapak Komite beserta wakilnya, dan juga kepada Kepala MDT beserta pengurus timnya, dan juga kepada ustaz-ustazah dan juga hadirin-hadirat yang sudah berhadir. Moga-moga dalam rahmat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengaturkan kata-kata ucapan terima kasih, ya, kepada madrasah acara dan juga kepada Bapak Kepala, Bapak Kepala Madrasah, juga kepada MDT dan juga Bapak Ibu yang hadir yang telah memperkenankan saya untuk berdiri sejenak, ya, di hadapan kita semua, gunanya menyampaikan sedikit waidah hasanah atau siap kata Ustaz Ridwan tadi, ya. Kalau saya ingat saya yang dulunya tahun kemarin siapa berikan dosis Bapak Kepala tapi pada hari yang berkah ini ditunjuk kepada saya. Tapi nggak apa-apa, kayak saya bukan niat mengajar Bapak Ibu sekalian, tapi adalah belajar. Moga-moga dimaklumi di mana ada kurangnya hilaf, ya, bahkan kekurangan dalam penyampaian di sini kami juga mohon pertanyaan maaf. Bapak Ibu hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita maklumi bahwasanya bulan Ramadan itu diberkahi dengan bulan yang dipenuhi dengan rahmat, ya, kasih sayang Allah. Bulan yang dipenuhi dengan maghfirah, keampunan Allah, serta diberkahi dengan itqu minannar, pembebasan dari api neraka. Moga-moga kita semua ini, ya, selamat dan bebas dari sentuhan api neraka dengan berkat semangat kita berpuasa di bulan Ramadan hari. Jadi berbagai macam amalan ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ada orang yang suka membaca Al-Quran, jadi dia target Ramadan ini harus khatam Quran. Ada orang yang suka gemarnya itu menghafal Al-Quran, ya, targetnya dia menghafal harus khatam juga selama Ramadan. Ada orang yang memperbanyak zikir, memperbanyak selawat, memperbanyak sedekah, ya, sholat sunnah malam atau qiyam tarawihan dan lain sebagainya. Di siang harinya mereka berpuasa. Banyak sekali amalan-amalan
ibadah. Maka pada sore yang berbahagia ini, Al-Fakir akan menyampaikan ya dengan tema tingkatan-tingkatan ibadah mana yang tinggi nilainya di sisi Allah, yang disenangi, dicintai serta yang terbaik di sisinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengutip ya penjelasan ini 4 tingkatan ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah dalam satu kitab yang namanya Bahrul Fatihah atau Samudra Al-Fatihah, karangan daripada Haji Baik Arifin. Beliau mengungkapkan di sana ada 4 macam tingkatan ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah, yang disenangi oleh Allah, yang diridhai serta terbaik di sisinya. Yang pertama katanya adalah ibadah yang dilakukan sangat sulit dan susah. Bapak Ibu pernah dengar Ibu? Ibadah yang dilakukan sangat sulit dan susah, berat bahkan. Apa itu kira-kira Ibu? Puasa. Termasuk puasa. Yang dekat saja kita ada contohnya sholat dan puasa, zakat, haji dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kita lihat ibadah sholat Bapak Ibu. Ya, ibadah sholat. Kalau sekiranya kita melakukan sholat ini dengan penuh keimanan, keikhlasan menghadap Allah, insya Allah mudah. Mudah nggak Ibu? Mudah. Tapi banyak di luar sana orang yang meninggalkan sholat. Kenapa berat susah ini ibadah? Banyak mereka yang kita lihat banyak orang tubuhnya besar, raya panjang, jalan panjang kalau bahasa haji, ya, di selatan. Bahasanya gana panjang, ya, raya panjang, besar. Sekarang bukan sehat afiat ya, ahli fitness, ahli atletik ya, sanggup olahraga senang lari ratusan kilometer keliling lapangan Aceh Ibu. Sanggup mereka. Tapi ketika azan berkumandang di Masjid Raya Baitur Rahman, mereka tidak sanggup, sudah lesu, lemah, lelah, tidak sanggup mengangkat takbir Allah Akbar saja, mereka tidak sanggup. Kenapa? Karena berat. Sebetulnya tidak sangat salat yang berat, tapi godaan, rayuan, pengaruh hawa nafsu bahkan kemalasan. Bukan termasuk ibadah puasa Bapak Ibu, ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini, alhamdulillah ahli puasa semuanya, amin. Tapi di luar sana banyak orang berani meninggalkan puasa. Dan mereka sudah tentu juga wajib. Sembunyi-sembunyi mereka makan minum. Ya. Alasannya enggak konek kali, enggak berbobot alasannya. Apa alasannya? Saya kerja berat, dari pagi, siang, sore, petang membanting pulang. Ya, untuk mencari nafkah keluarga saya, anak istri saya. Nah, itu alasan mereka berani mereka meninggalkan puasa. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan banyak lagi ibadah-ibadah yang susah, berat, tapi nilainya di sisi Allah itu sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ibadah yang tinggi nilai dari sisi Allah, yang disenangi, yang dicintai oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan secara terpencil, ya, dalam arti kata jauh dari pandangan manusia. Mereka menghasilkan diri beribadah kepada Allah. Kalau dulu ya, para aulia-aulia Allah, orang-orang saleh terdahulu, cara mereka beribadah itu zuhud, ya, meninggalkan kegembiraan dunia, kesenangan dunia. Mereka pergi ke gua-gua untuk ya berzikir, berkhawat dan lain sebagainya. Itu ibadah yang sangat disenangi oleh Allah, meninggalkan daripada kegembiraan dunia. Maka adalah salah satu riwayat mengatakan ibadah 2 rakaat orang zuhud itu lebih baik daripada ya beribu-ribu ibadah orang yang enggak zuhud, ibadah sunnah maksudnya itu. Juga termasuk apa tadi? Orang-orang seperti ulama besar Aceh, yaitu Abu Syekh Mudawwali Al-Khalidi. Beliau selama Ramadan ini selalu di Darussalam itu membuka suluk, ya, tawadhuh, zikir, salawat dan lain sebagainya, ibadah-ibadah. Itu untuk meninggalkan kegembiraan, kesenangan dunia. Juga sekarang masih ada putra beliau Abu Syekh Haji Akram Wali Al-Khalidi di Darul Ihsan Al Hadisan. Juga seperti ini. Itu orang-orang beribadah seperti itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk kita ini Ibu kayaknya rajin nih. Bangun tahajud ke malam, pernah Ibu? Pernah.
Pernah? Alhamdulillah. Berarti orang-orang bangun di tengah malam ada satu hadis Nabi, ya. Rajulun dzakara sambil tapat ainahu, ya. Seseorang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Jikalau orang sibuk tidur dengan nyenyaknya, sibuk dengan baca guling kasur peringkatnya, ya. Mereka bangun bangunannya kepada Allah. Ke masjid jika tersentuh tangan, laksanalah daya tangan mereka tidak mencabut nyawanya. Terbayang dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, mohon ampun, menyesali, istighfar sebanyak-banyaknya sambil meneteskan air mata. Orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ahli tahajud sebenarnya. Amin. Amin. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah ibadah, ya, yang terbaik yang tinggi nilainya sisi Allah adalah ibadah yang manfaatnya bukan untuk diri sendiri saja, namun bermanfaat bagi manusia lain atau orang lain, masyarakat, bahkan umat sedunia. Bapak Ibu, apa itu contoh katanya? Contohnya lah, banyak membantu orang membutuhkan bantuan, ya, membantu fakir dan miskin, ya, menyantuni anak yatim, ya, ikut partisipasi dalam kemaslahatan kepentingan agama, dan juga termasuk kita lihat keindahan lapangan min kita ini, indah kan Ibu? Indah. Nah, indah dikarenakan apa? Sudah diperbaharui syeknya. Maka alhamdulillah, ya, sejak di awal duha kemarin sudah bisa dinikmati oleh para santri soleh-solehah salat duha berjamaah dan juga tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi dan Bapak Kepala kita. Maka ibadah seperti ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Dan juga termasuk orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama, Bapak Ibu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, makanya kita buat kirab Ramadan namanya, ya. Nah, belajar tahfidz di sini, menghafal Quran, memperbaiki tahsin, ya, belajar ibadah-ibadah yaitu puasa, sholat dan lain sebagainya. Ini ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita tetap istiqamah dalam pembelajaran, ya, proses belajar mengajar agama. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ibadah yang paling tinggi nilainya sisi Allah, bahkan diridai oleh Allah, adalah ibadah, ya, yang menurut waktu dan tempatnya semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak itu. Karena ada orang datang ke rumah kita untuk tamu, tetamu yang datang ke rumah kita, apa yang baik kita lakukan? Kita hormati tamu, kita layani dia, kita lihat, muliakan apa yang sudah kita berikan, walaupun seribu air putih, segelas air putih seribu, ya, segelas air putih. Walaupun yang ketok pintu masuk itu orang kita bisa sedekah. Assalamualaikum, betul sedekah. Itu kita lagi tamu, tidak enggak? Untuk gereja, macam-macam. Maka kita dorong itu kan hari cara Allah memberi dorongan, ya, investasi akhirat buat kita. Masalahnya kita kasih satu gelas air minum, atau ada kemudahan kita dan sebagainya. Jadi kita kan waktu dan tempat insya Allah. Ketika ada majelis taklim, ya, majelis ilmu, melakukan selawat, ketika ada perkataan kita mendengarkan nasibu dengan berisi. Kalau bisa kita menghadiri jamaah. Ketika masuknya bulan suci Ramadan, apa yang terkait dengan Allah, kita berpuasa. Makanya saya tersentuh dengan Ustaz Fahmi tadi pagi, ya, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama orang yang pernah baca Quran. Betul dulu. Alhamdulillah, satu dulu. Berapa juzka? Moga-moga kita tetap berhasil baca Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang menjaga lisan. Jangan gara-gara lidah kita, lisan kita yang tak bertulang ini, pahala puasa kita, pahala sholat kita rontok gugur begitu saja. Karena lidah tidak kita jaga. Makanya orang-orang yang menjaga lisannya
maka itu bukan kedudukan surga. Dan yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Itu sebentar ini ya. Yang berbuka, kayak lapar. Orang-orang yang berbagi ya, memberikan makan minum orang yang lapar, maka juga akan dirindukan surga. Dan yang terakhir adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah inilah kita ketika masuk ke bulan suci Ramadan, kita yang terbaik yang diridhai oleh Allah, kita berpuasa. Siang yang kita berpuasa, malamnya kita qiyam Ramadan. Maksudnya Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Naqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Itu dah kalau maknanya begitu. Nah, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan serta keikhlasan menghadap Allah, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan ibadah secara iman dan juga penuh keikhlasan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Moga-moga kita semuanya ahli surga dan diridhokan surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin karena waktu ya, karena saya bilang itu saya masih gak suka kita ngomong. Maka alhamdulillah apa aja yang sudah disampaikan tadi moga-moga berkah manfaat buat kita kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teknis. Lanjut. Doa baca. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk mengikat waktu kita minta kepada Ustaz Zulhadi untuk berdoa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا مستغفرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على الذات المكمله ورحمه المنزله سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا طيب والبهاء بكره واصيلا. اللهم كما خصصنا من كتابك الكريم وهدنا الى صراطك المستقيم. حسن به منا مما فسد وطهر به منا مما ظهر وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم انصرنا يا نصر فانك خير الناصرين. وارحمنا يا رحمن فانك ارحم الراحمين. وارزقنا يا رزاق فانك خير الرازقين. وافتح لنا ابواب البركه يا فتاح فانك خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين ولا تجعلنا من عبادك الفاسقين والظالمين والكافرين والمنافقين. اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب يوم القيامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih. Dengan perhatiannya doa tadi, maka perdana acara kita hari ini, maka
Jadi kita mempersiapkan untuk berbuka puasa. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.